dari hati nurani saya sendiri, memang pilihan saya sendiri. Tidak ada paksaan. Ya. Dan alhamdulillah ini adalah jalan dari Allah untuk melanjutkan tugas. Menjadikan seorang mu'alaf itu adalah tugas yang sangat besar. Dan ini adalah titipan Allah. Semoga Ibu Susi amanah dan semoga imannya bertambah untuk menambah ilmu agama Islam bersama-sama. Memang ada pertentangan dalam diri saya untuk jadi orang Islam, karena saya terlahir di agama Katolik, dibesarkan oleh keluarga Katolik. Setiap hari itu pasti ada tekanan batin untuk melangkah ke sini. Tapi saya hari ini sudah mantap 100% untuk masuk agama Islam. Saya Fendi, saya masih muda, umur saya masih 21 tahun. Saya juga dari kalangan keluarga yang mu'alaf, orang tua saya dulu mu'alaf, tapi alhamdulillah saya ditimba di pesantren selama 7 tahun sampai saya di sini. Posisi saya sekarang jadi imam masjid. Seorang siapa yang tak kenal dia, pahlawan yang gagah perkasa yang ditakuti oleh bangsa Arab waktu itu. Tapi dengan keteguhan hati Nabi Muhammad yang selalu berdoa bahwasanya kuatkanlah agama Islam ini dengan Umar, maka ketika itu Allah memberikan hidayah Umar itu dengan ketika itu Umar bertemu dengan adiknya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Alhamdulillah, semoga Pak Iwan salah satu dari Allah yang berikan hidayah kepada Pak Iwan sehingga Pak Iwan masuk ke dalam agama ini. Asyhadu alla ilaha illallah Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf. Binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi, siang, menjelang sore ini kita dapat berjumpa di Masjid Al-Firdaus bersama Iwan Susanto. Bapak Iwan Susanto, panggilannya? Iwan. Bapak Iwan. Alhamdulillah, Pak Iwan ini mau memeluk agama Islam ya Pak? Memeluk agama Islam. Nah, namun sebelum itu kami dari Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia ingin bertanya-tanya dulu latar belakang Pak Iwan mengapa ingin memeluk agama Islam dan sebagainya. Bapak Iwan Susanto, saya ingin bertanya mengenai latar belakang mungkin yang pertama yakni mengapa ingin memeluk agama Islam, karena kan biasanya ada alasan seseorang yang ingin menjadi mu'alaf itu mendapatkan hidayah kah atau bagaimana begitu Pak Iwan? Sebenarnya saya ingin mendalami agama Islam yang pertama. Yang kedua, jujur saya mau menikah dengan seorang muslimah. Jadi saya memeluk agama Islam karena nggak mungkin kalau nanti sudah berumah tangga tapi saya tidak bisa membimbing istri saya. Untuk alasan yang kuat berarti untuk ingin mendalami agama Islam dengan latar belakang juga ingin menikah juga ya Pak. Nah, tapi biasanya Pak, case yang kita terima seperti biasanya kami sudah menangani banyak sekali mu'alaf.
ada yang ingin masuk Islam hanya untuk menikah saja. Itu kan alasan yang sangat umum ya Pak. Nah, untuk alasan spesifiknya, takutnya nanti ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, sudah masuk, sudah mu'alaf, namun keimanannya belum kuat. Nah, itu nanti bisa jadi kembali ke agama sebelumnya. Nah, benteng yang Bapak Iwan sendiri ingin bangun untuk tidak kembali lagi murtad seperti itu, seperti apa Pak? Kemungkinan dari lingkungan keluarga istri ya. Saya kan nanti rencananya juga bertempat tinggal di lingkungan agama Islam dari keluarga istri. Mungkin mereka kan juga pasti mengingatkan kalau saya ada membelotnya atau gimana, menyimpang. Tapi sebelumnya kenal sama calon itu sudah lama atau kalau boleh tahu? Sudah kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun. Dan biasanya lingkungan juga mempengaruhi. Sebelum bertemu istri, apakah sudah ada lingkungan yang Islam dan sebagainya, atau teman-teman ada yang saya Islam? Sehari-hari bekerja, kemudian dari lingkungan di rumah mayoritas juga Islam. Cuman dari keluarga kecil saya aja yang agamanya Katolik. Agamanya Katolik. Di keluarga saya yang beragama Katolik cuman ayah saya aja. Itu aja. Mama juga sudah meninggal. Oh ya. Namun keluarga besar dulunya ya beragama Katolik. Saya anak tunggal, kebetulan anak tunggal. Jadi satu rumah ya cuman sama ayah saya aja. Ayah mengetahui ingin memeluk Islam? Mengetahui. Responnya seperti apa? Sebenarnya ya nggak setuju, tapi itu kan pilihan dari saya sendiri. Jadi lama-lama menyetujui. Dan apakah sudah mengizinkan ingin menikah dengan seorang muslimah? Mengizinkan ya. Dan insya Allah sanggup untuk membimbing calon istri untuk menjadi lebih baik ya Pak. Nah, keluarga tunggal, kemudian lingkungan juga alhamdulillah sudah ada lingkungan Islam yang membentengi Pak Iwan sendiri. Sebelum memantapkan hati untuk memeluk agama Islam, seseorang mu'alaf itu seperti mendapatkan hidayah. Apakah Pak Iwan sendiri mendapatkan hidayah mungkin seperti mimpi atau tunjukan dari teman, sepertinya kamu yakin di agama Islam dan sebagainya Pak? Belum pernah. Oh belum? Jujur belum pernah. Nah terus untuk memantapkan hati, sepertinya Islam ini agama yang benar dan memang agama yang benar gitu. Dari hati nurani saya sendiri, memang pilihan saya sendiri. Tidak ada paksaan. Ya, ada. Alhamdulillah. Bismillah, yakin ya Pak? Yakin. Insya Allah. Umur berapa kalau boleh tahu? 40 tahun. Masih muda, belum terlalu tua. Jadi masih semangat untuk belajar lagi dan lagi untuk bagaimana mendalami agama Islam. Kalau keluarga sudah mendukung, mungkin lingkungan juga mendukung. Apakah Bapak mungkin juga sudah mendengarkan seperti kajian atau lingkungan-lingkungan yang membekali ilmu agama Islam, Pak? Saya nggak pernah ikut pengajian, cuman kebetulan rumah saya dekat sama Langkar, jadi tiap hari pasti dengar suara orang ngaji, suara orang adzan. Tapi insya Allah tetap semangat ya Pak, ingin menambah ilmu agama Islam. Alhamdulillah, jadi sudah mantap dan yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Iya, mantap. Nah, sebelum itu juga, sebelum melangsungkan syahadat, saya ingin bertanya kepada calon istrinya Bapak, kalau boleh tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Bu? Susi. Susi, Ibu Ya. Susi. Nah, Ibu Susi bertemu dengan Pak Iwan, bagaimana ceritanya? Ya, kenal aja. Oh, kenal. Memang teman kerja atau teman rumah? Dulunya teman kerja. Oh iya. Nah, ini kan tentunya hubungan beda agama, kemudian ternyata calon suami ingin memeluk agama Islam. Respon Mbak Susi sendiri gimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan akan belajar terus untuk mempelajari agama Islam bersama-sama. Ya. Dan sanggup untuk membimbing calon suami ya. Ya. Untuk keluarga sendiri mengetahui ingin memeluk agama Islam, calon suami bagaimana? Gimana? Calon suami ingin memeluk agama Islam, keluarga Ya. Mbak Susi Oh, sendiri. keluarga saya. Iya.
Ya menerima dengan senang. Alhamdulillah. Iya. Dan tidak ada pantangan ya dari keluarga dan Tantangan. sebagainya. Mungkin sebelumnya hubungannya apakah sudah direstui atau Sudah. bagaimana? Iya. Alhamdulillah. Kemudian adakah pesan yang ingin Mbak Susi sampaikan kepada calon suami mungkin ketika ini kan hendak melangsungkan pensyahadatan, Iya. ingin memeluk agama Islam? Iya. Pesan yang ingin Mbak Susi sampaikan kepada calon suami mungkin ketika memeluk agama Islam, ayo berjuang bersama-sama dan sebagainya. Ya nanti biar bisa beribadah bersama-sama kita. Tentunya ada bimbingan juga ya dari keluarga dan mungkin ada lingkungan yang Ada. ustadz, ustazahnya begitu. Ya. Jadi siap, bukan, jadi Pak Iwan ini memeluk agama Islam bukan hanya untuk menikah saja, Iya, bukan. tapi untuk mendalami ilmu agama Islam. Iya. Karena memang banyak kasus para mu'alaf itu tadi yang sudah saya sampaikan, memeluk agama Islam menjadi seorang mu'alaf hanya untuk menikah. Nah, itu kan alasan yang sangat umum sekali dan harus ada alasan kuat sehingga dia ingin menjadi seorang mu'alaf agar imannya tidak goyah begitu. Iya. Jadi Mbak Susi siap ya untuk bimbing dan tentunya agar menjaga keimanan Pak Iwan ini untuk tetap memeluk agama Islam. Iya. Insya Allah. Ya, insyaallah. Rasanya seperti apa calon suami ingin melangsungkan pensyahadatan ini? Ya, senang. Senang Karena ya? kan nggak mudah untuk melangkah ke sini kan. Jadi harus ini mantap hatinya juga kan. Ya tanpa paksaan beliau mau masuk Islam. Alhamdulillah. Oh iya. Alasan saya ingin tahu juga alasan mengapa memilih Pak Iwan sebagai calon suami Ibu Susi sendiri. Saya lihatnya orangnya baik, tanggung jawab. Saya ingin yang terakhir bertanya, apakah ketika perjalanan proses menjadi seorang mu'alaf ini, Pak Iwan itu memiliki keraguan dan ingin diyakinkan lagi oleh Ibu Susi, Islam itu seperti apa? Begitu. Apakah ada? Enggak ada. Dan alhamdulillah ini adalah jalan dari Allah untuk melanjutkan tugas. Menjadikan seorang mu'alaf itu adalah tugas yang sangat besar. Dan ini adalah titipan Allah, semoga Ibu Susi amanah dan semoga imannya bertambah. Amin. Untuk menambah ilmu agama Islam bersama-sama. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Oke, saya mau menambahkan, memang ada pertentangan dalam diri saya untuk jadi orang Islam. Karena saya terlahir di agama Katolik, dibesarkan oleh keluarga Katolik. Setiap hari itu pasti ada tekanan batin untuk melangkah ke sini. Tapi saya hari ini sudah mantap 100% untuk masuk agama Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Susi ini dari 3 bersaudara. Adiknya yang ketiga ini juga mendapat seorang suami yang juga seorang mu'alaf. Jadi saya yakin di keluarganya beliau bisa membantu membimbing saya ke masuk ke agama Islam ini. Itu aja. Alhamdulillah. Yang terakhir, sebelum melangsungkan pensyahadatan, bagaimana Pak Iwan rasanya? Adakah kelegaan hati dan juga mungkin? Saya nggak merasakan apa-apa, justru saya karena sudah mantap hari ini. Oh, alhamdulillah ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya masih ragu, masih grogi, ada pertentangan batin gitu. Nah, keraguan-keraguan itu akhirnya untuk meyakinkannya seperti apa Pak Iwan? Nggak tahu ya, muncul aja dalam diri saya gitu. Nggak ada tekanan dari pihak lain ya, 100% dari diri saya sendiri gitu. Nah, memang biasanya seorang mu'alaf tuh memang merasakan hidayah dan sebagainya. Mungkin itu yang disebut hidayah Pak Iwan. Nah, untuk Allah memantapkan hati Pak Iwan untuk memilih agama Islam dan siap untuk bersyahadat. Insya Allah siap ya Pak. Siap. Nah, kemudian untuk selanjutnya
Saya persilahkan kepada Ustadz dari Masjid Al-Firdaus untuk memberikan pembekalan mungkin untuk Pak Iwan dan juga melangsungkan prosesi pensyahadatan. Itu saja, Pak. Ini dipakai. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Pak, saya namanya Fendi, saya masih muda, umur saya masih 21 tahun. Saya juga dari kalangan keluarga yang mu'alaf, orang tua saya dulu mu'alaf, tapi alhamdulillah saya ditimba di pesantren selama 7 tahun sampai saya di sini. Posisi saya sekarang jadi imam masjid. Dalam agama Islam itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam untuk memeluk agama ini. Semua orang bebas, bahkan Bapak tidak dituntut untuk masuk Islam karena paksaan. Salah satunya contohnya seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab. Seorang siapa yang tak kenal dia, pahlawan yang gagah perkasa yang ditakuti oleh bangsa Arab waktu itu. Tapi dengan keteguhan hati Nabi Muhammad yang selalu berdoa bahwasanya kuatkanlah agama Islam ini dengan Umar, maka ketika itu Allah memberikan hidayah Umar itu dengan ketika itu Umar bertemu dengan adiknya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Alhamdulillah, semoga Pak Iwan salah satu dari Allah yang berikan hidayah kepada Pak Iwan sehingga Pak Iwan masuk ke dalam agama ini. Dan ingat, ketika Pak Iwan sudah memantapkan hatinya memasuk ke agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Jika Pak Iwan sudah meyakinkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam, fadkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam agama Islam ini keseluruhan. Bagaimana agama Islam, bagaimana ajaran, bagaimana syariatnya itu Pak Iwan selalu kerjakan. Karena agama Islam kata Nabi dibangun bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali ketika orang mau masuk Islam yaitu harus bersyahadat. Itu yang pertama kata Nabi. Lalu yang kedua, wa aqimis shalah, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu innani anallah, Allah itu mengatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selainku. Saya pernah mendapatkan kata-kata ini dari seorang ustadz yang terkenal. Dia mengatakan bahwasanya di seluruh kitab yang ada di agama tidak ada pernah yang mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan. Hanya ada dalam Al-Quran yang mengatakan innani anallah. Maka ketika itulah sungguh kebenaran Al-Quran, sungguh keesaan Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat, tidak ada Tuhan-Tuhan yang mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Hanya satu yang ada. Kalau nggak percaya Pak Iwan boleh cek, boleh bawa nanti laporkan kepada saya bahwasanya ada Yesus, ada Tuhan Weda yang mengatakan seperti itu, aku adalah Tuhan. Tidak ada semuanya. Itu sudah saya cek sendiri. Hanya dalam Al-Quran surat Toha yang mengatakan innani, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selainku lagi, apapun namanya dia, fa'budni, maka sembahlah aku, katanya Allah. Hanya aku yang patut disembah, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat yang dikerjakan oleh umat Islam itu hanya satu, wa aqimis shalata lidzikri, untuk mengingat Tuhanku, untuk mengingat Tuhan. Kapan lagi kita mengingat Tuhan kalau waktu tidak sholat itu? Maka ketika itu Islam mengajarkan kita untuk menunaikan sholat 5 waktu, salah satunya untuk mengingat kita kepada Allah. Itulah dia yang kedua. Lalu katanya Nabi, wasyam, dan berpuasalah. Yang diwajibkan yaitu adalah puasa Ramadan. Mungkin gak asing lagi ya, kenapa diwajibkan berpuasa Ramadan? Itu sudah ada jelas peraturannya dalam Al-Quran. Nanti Pak Iwan bisa mengikuti kajian lebih mendalam agar Pak Iwan mengerti bahwasanya apa yang dimaksud oleh Allah dalam puasa Ramadan. Kalau saya jelaskan mungkin terlalu panjang lagi di sini. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Sesungguhnya dari harta kita ini adalah milik orang lain. Itu sempurnanya Islam, berbagi bersama, karena berbagi itu padanya hakikatnya adalah dan terakhir Islam itu dibangun kesempurnaan semua ini. Jika Pak Iwan mampu, jika Pak Iwan nanti memiliki rezeki yang cukup, maka tunaikanlah ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Sesungguhnya di sana itu adalah peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian penting mula munculnya agama Islam ini. Maka ketika itu ingat kata-katanya Allah, jika Pak Iwan sudah masuk ke dalam agama Allah, wala tamutunna illah, jangan sampai Pak Iwan lagi mati illa wa antum muslimun, kecuali Pak Iwan dalam keadaan
Saya dulu pernah debat sama orang Kristen juga pernah mengatakan seperti itu, dan dia telah mengatakan bahwasanya agama Islam itu benar dilihat dari silsilah sejarah. Jamaah saya salah satunya di masjid seberang sana adalah seorang mu'alaf yang dia masuk Islam karena mencari kebenaran melalui kitabnya. Bahwasanya di kitabnya tidak ada diterangkan bahwasanya agama ini kebenaran. Hanya salah satunya di agama Allah inilah yang Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada Allah itu mengatakan bahwasanya innad dina indallah, sesungguhnya agama di sisi Allah itu semua agama. Gak ada Allah mengatakan seperti itu. Gak ada Allah mengatakan sesungguhnya agama itu semuanya sama. Allah mengatakan bahwasanya innad dina indallah, itu Allah perkataan sendiri, tidak ditulis oleh nabi, tidak ditulis oleh manusia. Itu Allah turunkan sendiri, Tuhan yang berbicara sendiri bahwasanya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Itu dalam Al-Quran. Nanti kalau memang Pak Iwan butuh bukti-buktinya yang saya bacakan, nanti akan dibantu oleh dari mana, Mbak? Nah, Ayah Sofia itu ya. Nanti akan dijelaskan bahwasanya itu tafsirnya. Nanti Pak Iwan boleh baca sendiri. Dan dalam agama Islam ini ada larangan dan ada perintah. Bahwasanya ketika larangan itu dikerjakan, larangan itu ditinggalkan, dan perintah itu dikerjakan, kita termasuk orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Allah melarang karena ada sebab dan akibat. Allah melarang bukan karena apa-apa. Salah satunya yang paling contoh, Allah melarang makan babi. Kenapa Islam itu melarang makan babi? Saya itu orang Bali, Pak. Karena saya tahu sendiri dan tradisi orang itu adalah makan babi. Allah melarang makan babi karena banyak zat-zat yang ada di babi merusak bagaimana organ tubuh. Bukankah begitu? Bukankah di babi itu kandungan lemaknya tinggi? Bukankah babi itu tidak memiliki leher sehingga tidak bisa digorok dan harus ditusuk? Bukankah babi itu mengandung cacing? Maka ketika itulah Islam melarang. Kenapa? Merusak segala tubuh. Karena Islam itu menyuruh apa? Makanlah kita dari apa-apa yang halal dan baik. Gak cukup dari halal yang kita peroleh, tapi baik secara makanannya itu. Maka ketika itulah mulianya ajaran Islam. Lalu perintah sholat. Pernahkah mendengar bahwasanya sholat itu adalah salah satu gerakan ibadah yang menyehatkan? Kalau Pak Iwan nggak percaya, boleh launching di searching di YouTube maupun di Google, bahwasanya salah satu sholat adalah salah satu pergerakan yang bagaimana bisa menyehatkan tubuh seseorang. Itulah salah satu ajaran Islam. Dan tidak ada ajaran dan tidak ada kegiatan atau gerakan ibadah-ibadah lain dari agama yang lain. Bukan saya salah satunya memojokkan, tapi ketika itu saya akan membuktikan bahwasanya kebenaran agama Islam itu mulai terlihat. Dan ingat, kita berada di akhir zaman, bahwasanya orang yang imannya harus kuat, banyak godaannya, Pak. Karena Islam sudah mengatakan sendiri bahwasanya apa-apa yang kita sukai sesungguhnya dia itu buruk bagi kita, dan apa-apa yang buruk bagi kita dia itulah adalah yang terbaik. Apalagi kita ini berada di dekat-dekatnya penghujung akhir zaman, Pak. Banyak-banyak kuatkanlah iman. Mudah-mudahan Pak Iwan selalu senantiasa imannya kuat, mendalami agama Islam. Saran saya dari sini, ketika sudah deal masuk Islam, masuk secara Islam keseluruhan nih, gak setengah-setengah, sekarang syahadat, nanti ninggalin sholat lagi. Jadi ketika waktu sudah benar-benar syahadat, maka dirikanlah 5 ini. Karena Pak Iwan dinyatakan sempurna Islamnya ketika mendirikan 5 ini. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat, sebentar lagi kita bimbing. Yang kedua sholat. Yang ketiga nanti Pak Iwan kalau bisa diusahakan, walaupun Pak Iwan nggak bisa nanti puasa Ramadan full, maka katanya Allah apa? Bisa menggantinya di hari akhir, di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu memberikan suatu kewajiban, yaitu mempermudah umatnya, mempermudah hamba-hambanya. Kalau tidak bisa sempurna pada bulan Ramadan, boleh diganti di hari-hari yang lain. Itu indahnya Islam, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Allah telah mengatakan agama Islam ini tidak agama paksaan. Maka ketika itu dalam surat lain mengatakan lakum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kamu mau masuk agamaku, ya udah turuti ini, jangan setengah-setengah. Itu katanya Allah. Maka dari sini mudah-mudahan termotivasi apa yang saya katakan, semoga menjadikan iman ketauhidannya Pak Iwan semakin kuat, dan senantiasa saya doakan mudah-mudahan Pak Iwan nanti sampai dalam liang kubur atau mati dalam keadaan muslim, tidak berpindah lagi kepada agama yang lain. Oke, sampai sini mungkin kita mulai ya baca syahadatnya. Ini saya eja dulu, mungkin ini bisa dilihat biar mempermudah.
Saya nggak langsung, nanti Pak Iwan ikutin saya. Boleh megang mic-nya gini aja ya, biar kelihatan didengerin saksi. Ini para santri-santri kecil. Oke, diulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba ditebih. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba diulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya coba dibaca. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dan Yesus adalah Nabi Allah. Alhamdulillah, Pak Iwan sudah melaksanakan syahadat, telah masuk Islam secara sempurna insya Allah. Namun perlu diketahui juga bahwasanya dalam Islam di sana ada Muslim, ada mukmin, dan juga ada muhsin. Jadi ketika kita masuk dalam Islam itu hal yang pertama. Level keduanya di sana ada mukmin, kita harus menjadi orang benar-benar beriman, menjalankan perintahnya dan mengerjakan itu kewajibannya, dan juga meninggalkan larangannya. Baik, untuk semua santri, saksi, dan juga Pak Iwan dan juga Bu Susi dan semuanya, marilah kita berdoa bersama agar segala apa yang kita kerjakan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi tabungan kita di akhir yaumul qiyamah nanti. Dan semoga Pak Iwan dan Bu Susi akan dipermudah segalanya dalam kedepannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmatik. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua kezaliman, hidup pun penuh dengan keadilan. Hukum Allah yang mengatur kehidupan, sunnah Nabi yang memberikan penerang, salaful ummah menjadi teladan, hidup pun penuh dengan kedamaian. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah